Bab 147. Alex tumbuh sesuai harapan. Ia tampan, gagah dan pemberani. Namun semenjak menjadi menantu Boril Fabian Rohichan, keberanian itu seolah lenyap. Boril tak pernah memukulnya atau melakukan kekerasan. Tapi kebijakannya itu loh yang membuat Alex panas dingin. Kali ini apa maning sing dipotong ya? Lirih Alex dalam hati. Sudahlah dianggap suami Aprilia oleh suster, ketahuan menggendong ibu mertua pula. Jaan. Sabar Prim. Sayang. Boril tak sanggup melihatnya. Aprilia sedang mengerang kesakitan dibantu 2 orang suster dan seorang dokter yang memandunya agar tak panik. Jangan ditahan ya Bu, biarkan bebinya yang ajak sendiri. Teboril nafas, keluarkan, Aprilia mengejan lagi. Suara teriakannya menahan sakit menyebar ke seluruh ruangan. Cindy terus melafalkan doa di kupingnya sedangkan Boril ini memegang kedua tangan Aprilia. Mas, iya sayang, kamu kuat Yu, kamu ibu yang hebat sayang, pasti bisa. Keringat bercucuran dari pelipisnya. Wajah Aprilia memerah lalu berangsur memucat. Boril mengikuti Cindy yang tak henti berdoa. Ini persalinannya yang kedua namun tetap saja membuat Boril masih cemas tak karuan. Setiap kali Aprilia mengatakan perutnya mulas, ia pun bagai merasakannya. Setiap kali Aprilia menahan nafas lalu menghembuskannya, Boril pun juga melakukannya. Boril bisa melihat jika persalinan kali ini lebih melelahkan dari saat melahirkan Azam dulu. Tak terasa Aprilia yang berpegangan pada lengan suaminya mencakar lengan tersebut meski kukunya tak panjang namun menyebabkan luka di kulit Boril. Mas, aku gak tahan, sakit. Gak boleh ngomong gitu Yu. Semangat sayang, sebentar lagi, pasti bisa, Vi. Dengar mama, kamu kuat sayang, ikatan batinmu kuat, semangat Vi, Aprilia menggelengkan kepalanya dia lelah sungguh. Bu, jangan tertidur, Pak, tolong dijaga supaya gak tidur. Boril menepuk-nepuk pipi istrinya. Yu, sayang. Bangun. Aprilia tersadar kembali. Ia mengejan lagi. Boril menangis terisak menciumi kening istrinya berkali-kali. Andai sakit ini bisa dilimpahkan padanya, ia sanggup menerimanya. Ia tak tega melihat Aprilia kesakitan seperti ini. Erangan Aprilia makin melemah. Suaranya pun semakin pelan dan serak akibat terlalu banyak berteriak. Boril dan Cindy terlihat panik sekali. Yu, ayu. Ucap Boril sambil lagi-lagi menepuk pipi istrinya. Ayu tersadar kembali. Dokter dan perawat pun mengambil tindakan saat kepala bayi mulai terlihat. Sebentar lagi Bu. Ayo Pak, Bu dibantu, disemangati. Sudah kelihatan kepalanya ini. Cindy dan Boril pun semangat memberi kekuatan pada Aprilia. Aprilia mengejan kembali. Kali ini lebih panjang seiring dengan dorongan kuat dari dalam perutnya. Dan tak lama terdengar suara tangisan bayi yang membuat perasaan panik dan khawatir itu sirna digantikan kegembiraan luar biasa meskipun mereka menangis namun kali ini tangisannya karena kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Ucap Boril melihat buah hatinya telah lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Laki-laki. Ia kembali dianugerahi seorang putra. Selamat sayang, kamu hebat Vi. Cucu mama lahir sehat gak kurang apapun. Aprilia merebahkan kepalanya ke atas bantal. Pandangannya menatap langit-langit ucapan syukur dia panjatkan kepada Tuhan atas kelahiran anak keduanya.
Aprilia menetralkan nafas. Ja menoleh pada suaminya yang terus mengucap syukur sambil menciumi tangannya. Kita punya jagoan lagi, bisik Boril di telinganya. Aprilia tersenyum. Terima kasih sayang. Ucapnya membenamkan ciuman pada kening Aprilia lama sekali. Ketakutan persalinan yang lebih kali ini membuat jantung Boril hampir copot. Aprilia terlihat lebih lelah dan berkali-kali hampir tak sadarkan diri, namun mereka bersyukur karena sudah melewatinya dengan baik dan ibu serta bayinya dalam keadaan sehat. Ini lebih cepat dari perhitungan kelahiran. Bayi merah berjenis kelamin laki-laki itu telah dibersihkan oleh suster untuk kemudian diberikan pada Boril dan sesuai dengan kepercayaannya bayi itu pun pertama kali diperdengarkan kebesaran nama Tuhan di telinganya. Cindy menangis haru. Setiap peristiwa melahirkan akan selalu berkesan baginya karena teringat betapa dia dulu sangat kesulitan melahirkan Boril dan Andika yang keduanya melalui operasi bedah sesar. Ia bersyukur dan berkali-kali menyebut memuji nama Tuhannya atas pemberian anugerah yang luar biasa ini pada keluarganya. Ini si Aprilia semua. Komentar Bayu saat melihat putra Boril yang sudah dipindahkan ke box bayi, begitu juga Aprilia. Ia menempati kamar rawat inapnya sudah. Itu artinya ibunya lebih duluan cinta ke bapaknya, bangga Boril. Yang langsung diprotes Aprilia. Ih, mana ada. Kebetulan aja gen aku yang banyak turun, iya. Ucap Boril tertawa sambil memeluk istrinya dari samping. Mendengar pembicaraan mertuanya Alex Sarjono jadi makin penasaran apa yang menyebabkan Boril marah ketika dia membahas tentang minuman. Sampai-sampai gajinya dipotong selama tahun. Apa ada hubungannya dengan kisah kasih mereka sebelum menikah? Ingatkan Alex untuk bertanya pada Stella nanti. Mas, gak mau gendong anaknya. Andika menyenggol bahu Alex. Alex terkejut lalu menggelengkan kepalanya dengan mata memelas meminta agar Andika tidak membahas itu. Andika, tegur Bayu. Andika tertawa karenanya apalagi melihat wajah Boril yang berubah masam. Ada apa sih? Tanya Cindy yang penasaran. Suster tadi Mama tahu. Pas dia manggil suaminya Aprilia kan Bang Boril mau masuk ya, suster itu ngelarang. Dia bilang kalau abang itu bapaknya Aprilia dan Alex suaminya. Jelas Andika sambil tertawa. Cindy dan Aprilia terkejut tapi Cindy tidak tahan untuk tak ikut terbahak mendengarnya. Lagian, kamu sih real miara kumis sama jenggot begitu biar apa coba? Makin tua kamu. Jadi disangka suaminya Aprilia kan? Cindy makin terkekeh. Sementara wajah Boril makin merah padam. Ini tuh maunya Ayu, Ma. Tunjuk Boril pada jenggot dan kumisnya yang lebat. Ayu gak mau aku cukuran. Katanya lebih ganteng begini. Ya sayang. Boril menatap istrinya dengan sayang lalu diangguki pula oleh Aprilia sambil mengelus lembut wajah suaminya. Susternya aja yang keterlaluan. Suami aku ganteng gini kok. Ujar Aprilia. Andika geli mendengarnya. Ia melakukan gestur seperti akan muntah. Awas lo ya Andika, kalau mesra-mesraan sama istri lo, terus Riani bilang lo ganteng, gue balas ya, Andika terkesiap. Dih kok ke gue sih bang? Alex nih, dalangnya. Tunjuk Andika pada Alex. Saya nggak tahu apa-apa. Sumpah.
Ujar Alex dengan wajah takut-takut pada Boril sambil megangkat dua jarinya membentuk huruf V. Saya cuma bantuin Mai, ya Mai ya. Iya, jawab Aprilia sambil tersenyum. Makasih ya Alex. Alex tersenyum bahagia karena Aprilia paham situasinya. Ia akan menjawab namun Boril sudah memelototinya. Alex pun menundukkan kepala. Jangan gitu Ril, coba bayangin kalau gak ada Alex yang cepet tanggap bantuin Aprilia, siapa lagi coba? Bilang makasih dong sama mantu siaga tersayang. Titah Cindy pada Boril namun pria itu masih masam. RIICCK. Tegur Bayu dan Cindy bersamaan. Boril berdecak lalu menghampiri Alex. Alex yang ketakutan akan mundur namun punggungnya ditahan Andika. Om, lepasin om saya takut ini. Andika tertawa sambil terus menahan tanpa melepaskan punggung Alex sambil memukulnya pelan. Gak apa-apa. Bang Boril udah jinak kok. Paling nyakar doang. Andika geli sendiri dengan ucapannya barusan sedangkan Alex sudah pucat pasi melihat Boril di depannya. Tanpa diduga Boril memeluknya sama seperti ketika Alex baru menjadi seorang ayah beberapa waktu lalu. Makasih ya Alex, sudah bawa istri saya. Alex tak membalas pelukan itu namun menganggukkan kepalanya. Iya pak, sama-sama. Gaji kamu saya balikin. Bisik Boril pelan jalu melepaskan pelukannya. Alex terkejut. Ia tak salah dengarkan saudara-saudara. Papa mertuanya paling tampan dan baik hati dunia akhirat itu bilang, gaji kamu saya balikin, iya kan begitu. Alhamdulillah. Alex senang sekali. Tanpa terasa ia langsung sujud syukur mendapat berita gembira itu membuat yang lain heran dibuatnya. Kenapa kamu Priim? Yang dapat anak Boril, kok kamu yang sujud syukur? Tanya Cindy. Ia menoleh pada Bayu namun Bayu mengangkat bahunya tak tahu. Andika juga sama. Alex lalu bangun dari sujudnya dan lalu menemui adik iparnya yang masih merah serta tertidur pulas itu. Halo dek, mas gak bawa apa-apa buat sawerannya. Tapi, mas janji kalau kita pulang ke rumah nanti, mas kasih sertifikat sawah mas yang ada di Brebesyak. Ucap Alex bangga. Gak usah maksain Priim, paling juga kamu sepetak ngasihnya. Cibir Boril. Yang langsung mendapat pukulan pelan dari istrinya. Masa adiknya orang terkaya sak bumi ayu cuma dikasih sepetak sih pak? 5 hektar. Alex menuduhkan 5 jarinya pada sang mertua. Andika, Cindy dan Bayu berdecak kagum karenanya. Alex memang pekerja keras dan pastinya sudah banyak menabung untuk investasi masa depannya. Tidak heran jika Alex memberi saweran yang luar biasa untuk adik Stella tersebut. Sedangkan Boril malah berpikiran lain. Kok kamu banyak duitnya sih Alex? Kamu enggak? Makasih ya Alex, bilang juga sama Stella makasih ya. Potong Aprilia cepat sambil mencubit kecil paha Boril membuat si mantan duda Araban itu meringis sakit. Ia akan protes namun terdiam ketika mendapat pelototan dari Aprilia. Seolah netra abu itu berkata, jangan suuzon. Boril pun terdiam. Sama-sama Mai, oh ya, sudah ada namanya. Iya, udah disiapin nama Vi. Aprilia tersenyum. Gimana mas? Ziko Alessio Rohichan. Ucap Boril sambil berjalan menuju box bayinya dan melihat sang putra.
Semoga diberikan hati yang luas, yang besar. Alessio kelak suka menolong orang dan karena dia orang Sumatera, harus menuruni sifat seorang Rohichan yang gagah, baik hati, penuh dengan kebaikan. Amin. Yeay, tetap aku yang paling cantik, di antara adik-adik aku. Dengan gemas Stella menggendong baby Zico lalu menciumnya hingga menangis. Boril yang khawatir lalu segera mengambil putranya. Pelan-pelan dong Vel, masih merah nih. Gerutu Boril. Ih, papa. Lucu tahu, masih pengen gendong. Kamu juga punya bayi sendiri. Tunjuk Boril pada baby Gibran yang digendong Alex. Aku selamatkan pa, biru-biru kulitnya dicubitin terus sama Stella. Aduh Alex. Membuat Stella makin merengut dan duduk di samping Aprilia dengan melipat tangannya di atas dada. Ide ambekan, emang iya kok. Oma juga sering mergokin kamu lagi nyiksa Gibran, beda gemes sama Gibran Oma. Gerutu Stella. Membuat isi keluarganya pun tertawa. Tuan Putri tetaplah Tuan Putri meskipun dia juga sudah memiliki anak, namun sifat Stella yang kekanak-kanakan dan manja tetap melekat padanya. Aku paham kok, aku juga suka gemes sama Azam. Ya bang ya. Tanya Aprilia pada Azam yang duduk di atas pangkuan Adriana di sofa sampingnya. Yes mommy. Often, bites me cheek. Ya, mommy sering menggigit pipiku. Ucap putra kedua Boril itu dengan terbata dan masih belum jelas namun bisa dipahami oleh orang-orang sekelilingnya. Justru menambah kelucuan tersendiri hingga membuat Adriana terus memeluknya dan tidak boleh turun dari pangkuannya. Cuma Mae yang baik ke aku. Stella lalu memeluk dari samping sahabatnya yang jadi ibu sambungnya tersebut. Keluarga ini selalu hangat apalagi jika ada momen besar seperti ini. Di mana seluruh keluarga berkumpul bersama. Kalau kamu, sudah tahu HPI-nya sayang. Kini giliran Cindy bertanya pada Riani. Kata dokter, akhir bulan ini ma. Ucap Riani dan ia tersenyum ketika Andika ikut mengusap perutnya. Perutnya besar banget deh, mungkin kembar Lan. Kini perhatian semua orang tertuju pada perut Riani yang memang agak membuncit di bagian depannya. Lebih besar. Ada turunan kembar Lan. Riani menggelengkan kepalanya. Sejujurnya ia tidak memiliki banyak saudara. Hanya Restu yang ia kenal dan keluarga dari ibunya tak ada yang kembar seingatnya. USG enggak? Tanya Adriana. No Adriana, kami ingin surprise. Ucap Andika sambil mencium pelipis Riani dan dibalas senyuman manis istrinya itu. Meski Riani terus mendapat limpahan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya, namun setiap detik dia akan merasa was-was juga karena ini kehamilan pertamanya. Melihat Aprilia merintih kesakitan seperti kemarin membuat Riani kini terbayang-bayang akan sakit seperti itu juga. 1 bulan berselang, persiapan agigahan seperti biasa baby Zico pun akan diselenggarakan. Tapi Andika meminta agar bersamaan saja mengingat Riani sudah berada di minggu terakhirnya. Namun belum ada tanda-tanda melahirkan. Ih, jangan ditungguin. Emangnya bis. Protes Riani ketika Andika meminta pada Cindy agar Boril menunda acara agigah baby Zico. Kalau pagi itu jalan Lan, dari gerbang ke taman depan, biar gerak. Nasehat Cindy. Setiap hari,
Riani selalu mendapat wejangan dari Cindy dan juga Aprilia yang semenjak melahirkan diwajibkan tinggal di rumah Rohichan ini. Meski Aprilia dan Boril sudah memiliki rumah sendiri, namun Cindy berpendapat jika ia tak mau melewatkan momen bayi merah cucu-cucu dan cicitnya. Jadilah rumah keluarga Rohichan ini selalu ramai setiap harinya. Kok merengut? Gak enak ditungguin. Andika tertawa dibuatnya. Saking gemasnya ia mencium bibir Riani sekilas tak peduli jika mereka tengah berada di taman belakang dengan banyak Art yang ikut membantu berkebun. Hanya Cindy yang tak melihat karena sibuk dengan bunga Wijaya Kusuma kesayangannya. Masa mau ada acara, nungguin Riani lahiran dulu. Emang kenapa? Biar dedeknya semangat pengen cepet-cepet keluar. Hibur Andika yang sangat paham kecemasan istrinya.